Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia mempunyai nama lengkap Cut Nyak Mutia. Ia lahir pada 15 Februari 1870 di Perak, Aceh Utara. Ayahnya bernama Teuku bin Daud Pirak dan ibunya Cut Jah. Ia memiliki saudara yang bernama Teuku Cut Burahim, Teuku Muhammad Syah, Teuku Cut Hasan, dan Teuku Muhammad Ali. Suami pertamanya Teuku Syamsarif atau Cik Bintara, suami keduanya Teuku Cik Muhammad, dan suami ketiganya adalah Namrui. Ia wafat pada 24 Oktober 1910. Cut Nyak Mutia lahir pada 15 Februari 1870 di Kereteo, Perak, Aceh Utara. Ia adalah putri dari Teuku bin Daud Pirak dan Cut Jah, seorang ulet balang atau bangsawan di daerah Perak. Ia merupakan satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara sejak kecil. Cut Nyak Mutia dididik dalam ilmu agama dan adat istiadat Aceh. Ia dikenal karena kecantikannya, bahkan H.C. Zedgrave menggambarkan Cut Mutia sebagai bidadari yang mempesona, dengan nama yang sesuai dengan penampilannya yang seperti mutiara. Cut Nyak Mutia menikah pertama kali dengan Teuku Syamsarif pada berusia 20 tahun sekitar tahun 1890. Namun pernikahan itu tidak lama karena perbedaan pandangan mereka mengenai perlawanan terhadap Belanda. Suaminya cenderung bekerja sama dengan Belanda, sementara Cut Nyak Mutia menentangnya. Setelah dengan suami pertamanya, Cut Nyak Mutia menikah dengan Teuku Cik Muhammad sekitar tahun 1907. Pernikahan ini terjadi setelah suami pertamanya Teuku Syamsarif meninggal dunia. Kisah kerjasama Cut Nyak Mutia dan Teuku Cik Muhammad melawan Belanda dimulai saat mereka menikah dan memimpin perlawanan gerilya di Aceh sejak tahun 1901. Cut Nyak Mutia berperan besar dalam menyusun taktik perang membuat Belanda kerepotan. Sementara Teuku Cik Tunong bertindak sebagai komandan di medan perang. Mereka semakin sengit dan menimbulkan banyak korban jiwa di pihak Belanda, yang membuat Belanda semakin inisiatif memburu Teuku Cik Muhammad dan pasukannya. Pada tahun 1905, Teuku Cik Muhammad, Belanda meningkatkan intensitas pemburuan terhadap Teuku Cik Muhammad. Karena banyaknya tentara mereka yang gugur, akhirnya Teuku Cik Muhammad berhasil ditangkap pada tahun 1905 dan dihukum mati di tepi pantai. Sebelum dieksekusi, Teuku Cik Muhammad berpesan kepada sahabatnya Pang Negrio untuk menikahi Cut Mutia dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sesuai wasiat suaminya, Cut Nyak Mutia kemudian menikah dengan Pang Nagroe dan bergabung dengan pasukan lainnya. Setelah menikah dengan Pang Nagroe, suami ketiganya, Cut Mutia dan suaminya melanjutkan perjuangannya fisik melawan penjajahan Belanda di Aceh. Bersama Pang Nagroe, Cut Mutia memimpin pasukan perlawanan dan menyusun strategi perang untuk menyerang pos-pos Belanda. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam memainkan pedang dan memimpin pasukan di garis depan. Perjuangan mereka berlangsung hingga Pang Nagroe gugur dalam pertempuran pada tanggal 20 September 1910. Setelah suami ketiganya, Pang Nagroe
gugur dalam pertempuran melawan Belanda, Cut Mutia tidak menyerah pada kesedihan. Ia justru melanjutkan perjuangannya gerilya melawan penjajah Belanda. Cut Mutia mengambil alih peran sebagai komandan pasukan gerilya, melanjutkan misi suaminya dan para pejuang Aceh lainnya. Ia terus mengorbankan semangat perlawanan di kalangan rakyat dan pasukannya. Ia dikenal ahli dalam mengatur strategi perang, menggunakan taktik serang dan mundur untuk memporak-porandakan pertahanan Belanda, serta memanfaatkan mata-mata untuk memantau pergerakan musuh. Cut Mutia memimpin perlawanan selama beberapa tahun lagi, hingga akhirnya ia sendiri gugur dalam pertempuran di Alu Kurieng pada tanggal 24 Oktober 1910. Setelah Cut Mutia gugur, perjuangan melawan Belanda tidak berhenti, melainkan dilanjutkan oleh para pengikutnya. Makam Cut Mutia sendiri berada di daerah pedalaman Alue Kureng, Aceh Utara. Pesan moral dari Cut Mutia adalah keberanian, keteguhan hati dan semangat, serta rela berkorban demi agama dan tanah air.